Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al-hani ya wahhab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang penuh barakah ini Allah kumpulkan kita bersama di tempat ini. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang duduk, Allah berikan anugerah yang tak terhingga dari ampunannya, dari rahmatnya, dari kasih sayangnya. Mudah-mudahan insyaAllah yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat di antara kita Allah sampaikan hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan insyaAllah yang punya urusan dari antara kita, mudah-mudahan insyaAllah semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sayyidina Ibn Arabi rahimahullah, beliau pernah berkata, di dunia ini cuma ada dua jenis orang. Jenis yang pertama pecinta, jenis yang kedua yang dicinta. Yang pertama yang mencinta, yaitu mereka para pecinta. Yang kedua yang dicinta, insyaallah. Antara dua ini bisa kita bisa si pecinta, kita bisa yang dicinta. Namun jangan sampai kita menjadi di luar dari dua orang ini. Ya Allah, kalau di luar dari dua orang ini siapa? Berarti orang yang membenci atau yang dibenci, gitu ya. Subhanallah. Kalau menjadi pecinta, Masya Allah, itu adalah tandanya orang luar biasa. Karena ternyata dia punya hati besar, dia punya hati luas, karena dia mau belajar untuk mencinta. Dan orang yang mencintai itu menunjukkan kepada kita betapa Allah mencontohkan cinta itu yang utama. Nabi Muhammad pun menunjukkan kepada kita cinta itu yang utama, yaitu menjadi pecinta. Allah lebih dulu cinta kepada hamba sebelum hamba mencintai Allah. Nabi Muhammad lebih dulu mencintai umat sebelum umat mencintai Nabi. Kan gitu. Lalu kita ini ngikut siapa? Yang bisaannya pengennya dicinta melulu tanpa mencintai. Kita bawaannya pengen orang suka aja sama kita, tetapi kita lupa kalau kita sendiri sukaan gak sama orang. Kita bawaannya pengen aja orang baik terus sama kita. Yang jadi pertanyaan, kita mau orang baik terus gak? Kayak yang kita pengen orang tuh begitu sama kita. Maka dari tolak ukur ini, muhib awil mahbub, si pecinta atau yang dicinta. Kalau ada di antara kita yang dicinta, maka itu namanya anugerah. Emang gak semua, karena orang yang dicinta itu hadiah. Kayak kita banyak dosa tapi dicinta sama Allah, itu hadiah, itu anugerah. Kayak kita banyak kekurangan tapi dicinta sama Rasulullah, itu hadiah, itu anugerah. Dan kita jadi anak banyak salah dicinta sama orang tua kita, itu hadiah, itu anugerah. Kita sebagai saudara dicinta sama saudara kita, ya
dengan segala macam kekurangan kita, itu anugerah, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan kita bisa dicinta sama teman-teman kita, sama orang-orang di sekitar kita, itu juga hadiah dari salah satu tanda cinta Allah kepada kita. Tapi kalau kita lupa untuk mencinta lalu menuntut untuk dicinta, ini nggak ada contohnya. Ini nggak tahu contohnya siapa ini. Karena sekelas Nabi Muhammad aja yang sebegitu dalam perjuangannya luar biasa, nggak pernah nuntut umatnya untuk cinta sama dia. Nggak pernah. Kalau nggak Allah yang suruh, Qul la as'alukum alaihi ajr illal mawaddah fil qurba. Itu disuruh, kalau nggak disuruh nggak ngomong. Sampaikan Muhammad kepada umatmu, kamu tidak minta imbalan apa-apa atas semua perjuanganmu ini, kecuali apa? Al mawaddah fil qurba. Yang Nabi disuruh sama Allah tuntut kita apa? Cintai kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu apa? Nggak ada. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih, hadisnya. Cintailah Allah karena Allah itu yang selalu mengaruniakan kamu nikmat-nikmatnya. Satu. Wa ahibbuni lihubbillah, cintai aku atas dasar cinta Allah kepadaku. Enggak pernah karena saya baik, karena saya ini begini, enggak pernah. Cintai aku karena Allah menyuruh kalian cinta kepadaku. Itu Nabi. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Nah, baru cintai ahli keluargaku karena cinta kalian kepadaku. Cuman itu doang pembuktian yang diminta. Selebihnya Nabi minta nggak ada. Nggak ada yang Nabi minta. Itu pun karena disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita lihat berapa banyak diri ini selaku manusia pengennya dicinta, pengennya ditanya, pengennya disapa, pengennya ditegur, pengennya diperhatiin. Baik itu antara kita dengan siapa? Ukur aja. Antara kita dengan pasangan. Perempuan-perempuan dikit-dikit pengennya diperhatiin, dikit-dikit pengennya ditanyain, dikit-dikit pengennya dikasih, dikit-dikit pengen. Nah, ini nih yang perlu dilurusin nih. Karena sejatinya perempuan itu sama Allah dititipin rahim. Karena setahu pengalaman dari apa yang saya pelajari, karakteristik perempuan itu asalnya tidak pernah menuntut untuk dicintai. Karena dia naluriah dikasih sama Allah, punya rahim untuk melahirkan, karena sosok manusia yang paling kuat untuk tidak menuntut untuk dicintai adalah seorang ibu yang mencintai anaknya tanpa meminta imbalan cinta kembali. Tapi lemahnya sama siapa? Sama suami. Begitu sama suami dia lemah deh. Iya, dia lemah, minta diperhatiin, mintanya apa. Padahal kekuatan itu sebetulnya ada sama kita. Kalau mau minta perhatian daripada sama suami, mending langsung sama Allah aja. Kan gitu. Kalau mau minta perhatian daripada sama suami, mending langsung minta perhatian sama siapa? Sama Allah, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi enggak, kita terbawa oleh suasana yang menuntun kita menjadi orang-orang yang lemah. Bukan si pecinta yang pecintanya hilang, tapi berharap untuk dicinta, pengennya dicinta terus. Begitu juga sama sahabat, sama teman-teman, sama keluarga, pengennya diorangin mulu, pengennya dibasahin mulu kalau bahasa orang kita bilang. Kalau ada hajatan, ada apa, pengen dibilangin dong. Masa nggak dikasih tahu? Kan gitu. Kepengennya ditegurin terus, pengennya diajak terus, bahasanya gitu. Kalau ada orang apa-apa, ya nggak bisa. Kalau dia nggak bersuara, kita belaga budak aja. Jadi gitu. Kalau dia datang minta tolong sama kita tolongin. Kalau dia nggak datang minta tolong, diemin aja. Gitu. Pertanyaannya, nggak tahu ini niru siapa. Karena kenapa? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam muamalahnya kepada sesama, nggak kepada keluarga aja, Nabi mah memukul rata kepada sesama. Bahkan kalau ada orang yang mau punya hajat,
Ibaratnya nih diundang kagak atau kagak dia datang nanyain, udah rapi semua. Apa yang belum? Kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, dulu Nabi Muhammad kalau ada orang besok mau punya hajat, malam-malam datang ke yang punya hajat, mastiin si yang menyelenggarakan hajat itu udah rapi semua apa belum? Apa yang kurang? Cateringnya udah, ibaratnya masakannya udah, buat jamuan tamu udah, ini udah. Bukan jadi tukang gerecok, tapi jadi penolong. Gitu, bukan jadi tukang, karena kan ada yang datang tapi jadi tukang gerecok ya. Banyak yang datang jadi tukang gerecok ada. Bukan yang nggak ada, tapi Nabi enggak, niatnya baik. Niatnya apa? Niatnya nanya betul apa yang kurang. Ternyata kalau dia dapetin sahibul baitnya lagi kelimpungan sama urusan sesuatu, Nabi langsung memenuhi urusan tersebut. Dah jangan pusing, ntar itu saya yang urusin. Masya Allah, pengen nyari yang model kayak begini. Ini mau nolongin aja nunggu lah, orang kita kagak dibasahin, orang kita kagak ditawarin. Iya, nggak ditawarin, nggak dibasahin, tersinggung. Subhanallah. Iya, bukan cuma cinta, tapi pengennya dielu-eluhkan terus gitu. Maunya ditanya, maunya disapa, maunya dia. Tapi ketahuilah bahwa itu bukan ciri-ciri yang Nabi ajarkan sama kita. Kalau bisa memilih, rasanya kita itu pengen milih jadi yang dicinta aja. Kalau bisa milih, enak jadi orang yang dicinta itu. Enak apa enggak? Enak. Jadi orang yang dicinta tuh enak. Tapi ada tapinya. Tetapi dicintai itu bukan pilihan kita. Dicintai itu anugerah seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Maka kita tidak bisa memaksa orang untuk apa? Untuk cinta sama kita. Tetapi kita bisa membuat setidaknya orang cinta kepada kita dengan kita memulai mencintai mereka. Setidaknya kan begitu. Maka kalau kita mengawali dengan mencintai, kita pasti dicintai. Tapi kalau kita mengawali ingin dicintai, ujung-ujungnya kita pasti dibenci. Pasti dibenci. Kenapa? Karena orang nggak suka dipaksa. Orang nggak suka dituntut. Besok-besok telepon dong. Besok-besok ngomong dong. Besok-besok ajak dong. Sekali orang tolerir, 2 kali begitu. Dicuekin. Ini orang nolong kagak, apa kagak, pengennya dibasahin mulu gitu. Manusia nggak suka. Tapi kalau kita mengawali dengan mencintai, perhatian, memberi ruang, bahkan kita yang menunjukkan rasa peduli kita yang bakal dicintai. Kenapa Nabi Muhammad itu mendapatkan julukan saya tidak pernah melihat, ini yang ngomong siapa? Musuh. Saya tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang melebihi sahabat mencintai seorang Muhammad, katanya demikian. Nggak pernah saya lihat ada orang yang segila cintanya itu sama orang kayak cintanya sahabat sama Nabi Muhammad. Lalu jadi pertanyaan, Nabi dulu yang cintai sahabat atau sahabat yang lebih dulu cintai Nabi? Nabi dulu yang cinta sama sahabat. Nabi dulu yang nunjukin perhatian sama sahabat. Nabi dulu yang nunjukin cinta sama seorang Bilal ibnu Rabah yang bukan siapa-siapa. Nabi dulu yang nunjukin cinta sama Khabbab ibn al-Arad. Ini semua para budak ini. Tapi sudah lebih dulu dicinta sama Nabi. Budak-budak ini, orang-orang biasa ini merasa saya segitu dicintanya sama Nabi, maka mereka pun dengan sukarela mencintai Nabi, bahkan melebihi dari cinta yang pernah kita saksikan di muka bumi ini. Cinta betul mereka sama Nabi. Tapi awalnya apa? Awalnya dari cinta Nabi kepada mereka. Masya Allah. Maka sekarang dari pelajaran ini ya, ada 2 orang yang mencinta dan yang dicinta. Kita mau jadi siapa? Maka kalau kita ditanya mau jadi siapa, jangan pilih yang kedua. Karena yang kedua itu adalah anugerah. Tapi kita bisa memilih jadi si pecinta. Kalau kita yang jadi pecinta, kita pasti dicinta. Jangan jadi pembenci. Jangan jadi penghasut. Jangan jadi perusak.
Orang yang nuntut dicinta aja kemungkinan besar dibenci, apalagi si pembenci. Kalau sudah kepribadiannya, na'udzubillah min dzalik, dipenuhi dengan amarah, kebencian, ama ini nggak suka, ama ini nggak suka, ama ini nggak suka, semuanya kebanyakan nggak suka. Orang semua dikomentarin kayaknya yang baik dia doang. Masya Allah, itu ada kan yang begitu-begitu? Jauh di sana, bukan di sini mah orang baik semua. Ya di sana, ya, na'udzubillah min dzalik ya. Ngapain? Iya, hatinya penuh dengan emosi, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kemarahan. Dikit-dikit lihat orang nggak suka, sama ini nggak suka, sama itu nggak suka. Nasallallahu salam wal afiyah. Yang begitu kira-kira, ini kita kira-kira, ada nggak yang cinta sama dia? Ada nggak yang cinta sama dia? Nggak ada. Manusia nggak bakalan mau cinta sama orang yang sudah punya karakter. Sama ini nggak suka, sama ini nggak suka. Yang suka sama dia siapa? Nggak ada. Oleh karena itu jaga diri kita, jagain diri kita, dan kalau kita mau untuk memilih untuk dicinta, maka belajarlah untuk mencinta. Mudah-mudahan Allah anugerahkan hati yang luas, hati yang lapang, agar hati kita semua dipenuhi dengan rasa cinta. Wabil khusus pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu kepada segenap umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin. Amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut daripada kajian kitab Al-Haditsul Qudsiyah. Alhamdulillah kita sampai di Al-Mau'izah Tsaniyatu Asyrah. Benar, 12. Yang punya kitab ini nasihat ke-12. Halamannya bukunya warna merah. Halaman 30 tuh katanya. 31. 31. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini masih lanjutannya. Kemarin sudah bahas 12 ini, tapi baru sedikit awalan kita buka. Kama la tahtadis sabil illa bidalil, kadzalika la tariqa ilal jannah illa bi'amal. Wa kama la yujma'ul malu illa bin nasbin, kadzalika la tadkhuluna al-jannah illa bis-sabri ala ibadati. Fatagarrabu ila Allah bin nawafil watlubu ridha'i bi ridha'il masakin 'ankum warghabu ila rahmati bi majalis al-ulama fa inna rahmati la tufariguhum tarfata 'ain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, apa yang ingin ia sampaikan, kata Allah, sebagaimana kamu tidak akan menemukan sebuah jalan tanpa seorang petunjuk, kita nggak bakal nemuin jalan. Kalaupun kita sampai ketemu jalan tanpa petunjuk, itu pasti setelah kita nyasar kemana-mana, ya, setelah kita nyasar kemana-mana. Tapi kalau kita mau jalan yang tepat, maka setiap perjalanan pasti butuh petunjuk, pasti butuh yang nunjuk. Sebagaimana tidak ada jalan tanpa petunjuk, maka begitulah tidak ada jalan ke surga tanpa amal. Jadi kalau orang hari ini bilang saya mau ke surga, mau surga, apa yang bikin kamu bisa sampai ke surga? Huwal amal. Petunjuk yang nganterin kita ke surga itu amal kita. Tanpa amal kita nggak bakalan bisa ketemu sama yang namanya surga. Sebagaimana katanya ini bilang, harta tidak akan terkumpul, harta nggak bakal datang, nggak bakal ada kecuali dengan susah payah. Illa binasbin. Orang kalau mau punya ini punya itu kan pasti harus kerja keras, harus susah payah, harus ngerasain letih. Nggak ada orang yang santai-santai duduk di rumah terus tiba-tiba dapat ini dan itu. Iya, makanya saya suka bingung sama iklan hari ini. Iklan-iklan hari ini, duduk-duduk santai di rumah, uang dapat terus. Bingung ya,
Udah gitu banyak yang tergiur lagi, ujung-ujungnya ketipu. Ujung-ujung karena nggak ada, itu menyalahi fitrah. Fitrahnya seseorang kalau mau mendapatkan sesuatu dia harus capek. Itu fitrah. Maka dibilang al-harta la tujma, al-mal la tujma. Harta ini nggak bakal bisa kumpul illa binasbin. Dengan apa? Dengan kamu capek. Kamu harus ngerasain capek. Begitu juga. Kamu tidak bisa masuk ke surga kecuali dengan sabar. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, huffatil jannah bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Kata Nabi bilang, pagernya surga itu adalah sesuatu yang kita benci semua. Yang kita nggak demen tuh pagernya semua. Artinya kalau kita mau sampai masuk ke dalam rumah orang, lewatin pagar dulu kan. Pagernya tuh sesuatu yang kita nggak suka. Pagernya bangun malam, pagernya duduk di majelis taklim, pagernya nutup aurat rapet, pagernya suruh jagain harga diri kita di depan yang bukan muhrim. Artinya apa? Ini sesuatu taat. Ribet banget sih. Katanya ribet banget. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu apa? Bil makari. Semua pagernya surga sesuatu yang kita nggak suka. Adapun pagernya neraka sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita demen. Wa huffatin naru bisyahwat. Tapi kalau pagernya neraka semua syahwat. Apa aja yang menjadi kecenderungan kita, kesenangan kita, yang membuat kita lalai dan lain sebagainya, itu pagernya dari neraka. Seseorang cenderung melangkah menuju pagarnya apa? Pagarnya surga, itu pasti harus ketemu sama yang gak enak dulu. Kayak kita ngerasain diri kita gak disenengin sama orang, rasanya apa? Gak enak. Diuji dengan ujian hidup, rasanya apa? Gak enak, semuanya gak enak. Ngerasain lagi capek-capeknya badan, lagi rentek-renteknya, terus tiba-tiba dengar azan subuh kumandang, ya Allah harus bangun. Rasanya apa? Nggak enak, rasanya harus bangun. Begitu. Nah, orang-orang soleh yang udah bangun-bangun tahajud gitu ya, lagi sedang-sedang enak-enak tidur, tapi dia ingat, waktunya tahajud. Dia bangun, dia lawan tuh kantuk demi untuk mengerjakan beberapa rakaat di tengah malam, insyaallah. Itu dilakuin sama mereka. Pertanyaannya, enak apa kagak? Kagak enak. Semuanya nggak enak, tapi dia tahu ini pagernya surga. Ini memang jalan benar menuju surga. Jadi kalau kamu hari ini yang duduk di majelis, kamu udah ngerasain banyak rasa-rasa nggak enak, dikit-dikit nggak enak, ujiannya ada aja. Ntar ujian ada yang nyindir, ntar ujian ada yang negor, ntar ujian ada yang ngomongin, ntar ujian ada ini. Ketahuilah kamu sudah di jalan yang benar. Itu udah di jalan yang benar. Karena pertanyaan saya, orang keluar masuk tempat maksiat, ada yang ngomongin, didukung iya, diajakin iya, bareng-bareng, nggak didukung. Tapi orang kalau mau jalan bener, mau jalan baik, disindir, diomongin, disinggung-singgung. Ya jadi orang jangan kelebayan. Bingung kan, giliran orang mau jadi orang baik masa dibilang lebay. Giliran orang mau jadi orang ngaco dibilang bener. Gimana? Emang begitu orang sekarang emang zamannya orang ngaco semuanya gitu. Kamu kurang ngaco, kata dia bilang. Ngaco lagi deh gitu. Giliran orang mau bener diomongin. Giliran orang ngaco malah didukung. Subhanallah, nggak apa-apa. Itu mah umum, semua manusia pasti ngelewatin. Begitu ngaco digituin. Jadi kalau kamu hari ini lagi belajar, lagi duduk di kajian, lagi sering, lagi hadir kajian, lagi sering, tahu-tahu hati kamu mulai tertaut, mulai itu satu-satu. Saya kan udah pernah bilang, saya sering bilang, perhatiin deh, teman kamu satu-satu bakal ngilang. Satu-satu bakal ngilang, 1, 2, 3, nggak ada tuh, nggak tahu pada kemana. Satu-satu pada ngilang, satu-satu pada ngingsir, satu-satu pada pergi. Sampai nanti nggak kesisa dari teman satu pun. Ternyata Allah lagi mau ngapain? Lagi mau bersihin kamu.
Allah lagi mau cuci kamu. Nah, begitu kamu udah ngerasain ini nih, saya kasih tahu, kamu di jalan yang benar, kamu nggak nyasar. Karena emang jalannya menuju surga semuanya al-makarih. Nggak suka, nggak demen. Rasanya ditinggalin nggak enak. Orang tadinya dudukan bareng, ketawa bareng, lucu bareng kok. Mana-mana bareng kok. Tapi kamu lupa, ngaconya juga bareng. Emang dulu bareng kemana-mana. Jadi kalau kamu lagi merasa begitu, kan suka tuh orang kalau lagi kecewa ngomong, ya Allah padahal dia temen bareng, temen duduk bareng, temen jalan bareng, kata dia bilang, semuanya bareng, segitunya makan aja sepiring bareng, kata dia bilang. Tambahin ujungnya, ngaco bareng. Semua ngaco aja juga bareng tapi kita lupa. Nah sekarang ngaconya itu kamu nggak mau, kan sebenarnya nggak ada masalah kan, tapi lihat itu menjadi suatu masalah bagi orang yang sedang berjalan menuju Allah. Dipermasalahinnya masih apa? Sama orang itu kenapa mestinya kamu nggak usah tersinggung, nggak usah kecewa, karena mereka itu yang sedang hari ini tidak menyukai kita yang berubah. Mereka itu sedang dihasut oleh iblis. Mereka lagi dihasut sama iblis. Tunggu deh sampai kamu benar-benar berubah. Tungguin deh sampai kamu udah benar-benar bersih. Sampai kamu nanti udah benar-benar bersih, teman kamu yang kemarin nyinyir-nyinyirin kamu kembali datang kepadamu. Tapi kali ini bukan mau ngajak ngaco. Bukan. Terus mau ngapain mereka? Kenapa? Dia mau minta tolong sama kita. Tolong selamatin saya. Tolongin saya. Saya sedang punya masalah. Dia bakal datengin kamu lagi, tapi kali ini datangnya beda. Tapi tunggu kapan kamu bakal ngerasain itu, kalau kamu udah bersih. Kalau kamu belum bersih nggak bakalan. Jadi hari ini gampang banget nilainya. Kalau kita masih di level membersihkan diri, kita pasti ketemu sama model-model yang begitu. Berarti kalau levelnya masih ada yang ganggu, masih ada yang musik, berarti kita masih di level ngebersihin diri. Tapi nanti kalau udah bersih, begitu udah bersih, lihat Allah mempercayakanmu untuk menarik tangan-tangan sahabat-sahabatmu. Tungguin, tapi nunggu kamu bersih, karena kamunya masih dicuci. Nah, apa rasanya? Gak enak. Karena itu semuanya pagernya semuanya al-makarih, semua yang kagak kita demen. Tapi adapun neraka pagar juga kullu bisyahwat, semuanya dengan syahwat. Yang bikin kita seneng, yang bikin kita lalai, yang bikin kita lupa, itulah pagernya neraka. Maka di sini dibilang, kalau kamu tahu harta nggak bisa kumpul tanpa bersusah payah, kamu juga mestinya mikir masuk surga harus dengan sabar. Nggak bisa kepengen agama ini kan memudahkan, harusnya agama ini memudahkan, berarti kan kita nih dalam berjalan dimudahkan juga. Pertanyaannya kan dimudahkan menurut versi egomu. Dimudahkan versi egomu. Kalau dimudahkan versi Allah, agama kita mudah banget. Kalau menurut versi ego kita nggak mudah, karena ego kita semuanya beda. Ada orang kalau dia biasa bangun tengah malam, tahajud tuh nggak jadi beban. Tapi bagi yang tidurnya pules, tahajud beban. Betul apa enggak? Bagi orang yang emang demen kelayapan, hadir kajian sehari 2-3 kali nggak beban, benar. Kenapa? Emang dasarnya demen kelayapan. Tapi buat yang jarang keluar rumah, seminggu sekali aja itu beban bagi dia. Benar Bu, seminggu sekali bagi yang nggak pernah keluar rumah, mau keluar beban, nggak pernah keluar soalnya.
Bagi dia ketenangan atau kenikmatan di hal yang beda. Beda sama orang yang demen jalan kenikmatan kena angin. Iya, kalau yang enggak kena angin masuk angin dia. Ini dia di rumah terus. Nah, setiap orang itu punya pandangan dalam menyikapi kesulitan tuh beda-beda. Jadi nggak bisa agama itu ngikutin maunya kita. Kalau ngikutin maunya kita nih repot. Karena kita sendiri nggak jelas. Kita nggak jelas. Kita nggak rata. Manusia tuh nggak rata. Sukanya nggak rata. Nggak demennya nggak rata. Semuanya nggak rata. Jadi nggak bisa hukum bertolak ukur dengan kita. Jadi kalau ada orang bahasanya bilang agama ini kan memudahkan. Ini yang lagi ngomong itu egonya. Karena menurut dia yang dia hadapi itu sulit. Tapi sulitmu belum tentu sulit bagi orang lain. Gitu loh. Mudahmu juga belum tentu mudah bagi orang lain. Jadi kita nggak bisa pukul rata sama. Misal orang yang sudah memang jiwanya kena angin mulu kan, misalnya pengajian sehari 2-3 kali santai kan. Santai, alhamdulillah. Lah ketemu sama yang susah kena angin, ya. Ketemu sama yang susah kena angin, nggak bisa kamu bilang ngaji dong, kayak kita sehari 3 kali, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka punya anggapan sehari 3 kali ngaji itu susah. Jadi kita itu harus berada, makanya agama itu di tengah-tengah. Bahkan dalam madhab pun, kenapa madhab Imam Syafi'i disebut dengan madhab yang tengah-tengah? Karena setiap orang itu punya karakter berbeda-beda. Jadi kitalah si yang beda-beda ini berusaha mengikut satu acuan. Dan itulah satu acuannya adalah hukum Allah. Kita yang ngikut ke sana, bukan agama yang ngikut ke kita. Jangan dibalik-balik ngomongnya. Nah, ini yang sering ngomong begini anak-anak muda nih. Anak-anak muda yang memang mereka sendiri mungkin belum terbekali dengan baik pemahaman tentang agamanya. Sehingga mereka dengan mudah, agama ini kan memudahkan. Lah yang pakai make up dia. Begitu waktu wudhu disuruh lepas make up, kata dia ribet banget. Agama kenapa nggak digampangin aja? Orang mah apa-apa digampangin. Yang pakai make up dia. Agama nggak pernah nyuruh. Itu pilihanmu pakai make up. Misalnya kan gitu. Pada saat kamu milih pakai make up, ya kamu berani tanggung jawab dong sama agama. Jangan justru bawa-bawa nama agama. Dengan apalagi bawa-bawa Allah kan maha baik, Allah maha pengampun. Lalu dengan mudahnya kayak kamu yang ngeremehin agama gitu, dengan gampangnya bilang iya jadi sholat dengan make up nih wudhunya kagak dihapus, Allah tuh maha pengampun. Terus buat ngampunin satu model kamu yang malas ngerjain ngapus make up gitu. Coba deh mikir, mau ngampunin buat satu model-model kayak kamu, ibaratnya make upnya dia yang males, dia yang pakai, terus dia nuntut. Agama kan memudahkan. Agama memang selalu memudahkan. Untuk sesuatu yang ada aturannya aja, sesuatu ada aturannya. Bahkan kadang-kadang manusia susah ketemu jalan keluar, agama justru menunjukkan jalan keluarnya. Manusia kebingungan nih, kita begini ngapain, kita begini ngapain, nggak ketemu jalannya, tapi agama pasti nemuin jalannya. Dari sini kita paham, surga nggak dengan tidur-tiduran. Surga itu dengan kesabaran. Kayak kita duduk di pengajian dengan kesabaran. Ada yang datang mungkin dari pagi, ada yang datang mungkin dari nggak subuh juga. Ya Allah. Anggaplah datang dari pagi, duduk sabar, dia nunggu. Dia kan harus ngelewatin jalanan, turun naik busway, naik angkot, naik ini, semua dijalanin. Yang mungkin
kelompok yang susah keluar ini, rapiin dulu suami, rapiin dulu anak, rumah dipastiin, makanan sudah disiapin. Tahu karena tingkat kesulitannya di situ. Tingkat kesulitannya keluar rumah karena ada yang diurus di dalam rumah. Dia rapiin dulu dengan sabar. Kata dia, sabarin, emang surga begini. Bahkan kamu pun mau jadi wanita yang masuk surga lewat pintu jalur suami aja, kamu juga harus rela sabar. Kamu juga harus sabar. Buat mereka yang berjuang masuk surga lewat pintu suami aja, kan mereka harus sabar. Gak ada yang gak sabar. Gak ada yang gak sabar. Oh, saya mau masuk surga lewat jalur pintu orang tua. Sabar. Lewat jalur pintu orang tua juga harus sabar. Lewat jalur pintu muamalah baik dengan semua manusia, sabar. Sabar, semuanya sabar. Ibadah kita mau kita jadikan jalur kita masuk menuju surganya Allah, sabar. Berarti kalau kita diminta sholat, yang kalau sholat sekarang anggaplah sholat wajib. Biasanya tuh kalau kita ketemunya sama Ramadan, ada namanya terawih. Terawih 23 rakaat, pegel, sabar. Emang jalan surga begitu. Tapi pegel-pegel yang kamu rasa itu cuman sesaat. Capek-capek yang kamu rasa itu cuman sesaat. Yang panjang itu justru kalau kamu milih enak di sini tapi capek di sana. Itu yang harus kita jaga. Kenapa? Semua para ulama milih letih di sini karena mereka pengen enak di sana. Gitu. Kenapa mereka rela lapar perutnya? Karena mereka mau kenyang di sana. Kenapa mereka pilih ngelawan ngantuknya di sini? Karena pengen istirahat fullnya di sana, gitu. Nah, kalau kita kebanyakan terbalik, pengen semuanya settle di sini. Jadi kita membuat segalanya settle di sini. Pengen rumah settle, pengen istirahatnya nikmat, pengen apa-apa yang dilakuin nikmat. Salah nggak? Nggak salah juga. Tapi kamu nggak boleh lupa mensetelkan dirimu juga di sana. Mempersiapkan bagaimana kamu nanti merasakan jalanmu di akhirat dengan mudah, itu perlu dipikirkan dari sekarang. Dari sekarang, nggak bisa enggak. Maka Allah ngingetin sama kita. Nggak ada masuk surga tanpa bersabar ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang Allah katakan, dekatkanlah dirimu padaku. Kata Allah, deketin, fataraggabu ilallah. Kita disuruh ngapain? Deketin diri kita kepada Allah. Dengan apa? Bin nawafil. Artinya gini, mazala abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ada kan hadis Nabi SAW yang hadis qudsi juga itu. Mengisahkan tentang apa? Membahas tentang hambaku masih terbilang mendekat. Mendekat berarti jaraknya masih makin dekat. Kalau ngerjain wajib udah sampai di situ doang. Tapi kapan kamu dibilang terus mendekat, bukan kamu yang rajin sholat 5 waktu aja. Orang yang dibilang mendekat dan terus mendekat, mereka adalah orang yang menambahkan kedekatannya dengan sunnah. Nah, jadi misalnya gini, ini hanya analogi aja. Jarak, kita ambil dari jarak 100 meter. Kalau kamu ngerjain sholat, kamu sebagai hamba punya kewajiban setiap hari harus sampai jalan kaki 100 meter. Untuk sampai garis 100 meter itu kewajibanmu, wajib. Tapi kalau kamu mau makin dekat kemana makin dekatnya? Katakanlah ke garis finish. Makin mau lebih dekat, maka tambahan jarak itu hanya bisa ditempuh jika kamu menambahkan kerjaan sunnahmu. Kamu dibilang makin dekat. Nah, ini jarak nih misalnya. Ini tiang, itu tiang. Saya kasih contoh, itu Allah misalnya di sana. Jalan kamu menuju Allah. Tiap kali kamu ngerjain wajib, yang kamu jalanin itu jaraknya sampai sini doang nih, ini.
Kalau kamu nggak ngerjain wajib, kamu ketinggalan di sono. Sampai di sini. Nah pertanyaannya, ini ke sana sama ini ke sini deketan mana? Sana. Ini lebih jauh kan? Gimana caranya untuk sampai ke sana? Jaraknya hanya bisa dengan kamu mengerjakan sunnah. Kalau kamu ngamalin sunnah, kamu bergeser. Jarakmu makin terus mendekat. Makin banyak sunnah, makin mendekat. Artinya seorang hamba yang mau terus mendekat kepada Allah, maka hanya bisa dilalui dari pintu sunnah. Tambahan duha, tambahan witir, tambahan qobliyah, tambahan ba'diyah, tambahan sholat pakai siwak, tambahan makan minum duduk, tambahan masuk kamar mandi pakai kaki kiri keluar pakai kaki kanan, itu kan sunnah semua. Tidur madep ke kanan. Maka saat setiap orang di antara kita selaku hamba dalam hari-harinya menunaikan kewajiban ditambah dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka selama itu kamu bergeser kian hari kian mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin dekat. Wah ini bilang fatagarrabu ilallahi binawafil. Disuruh deketin Allah dengan apa? Dengan sunnah. Karena ternyata jalur mendekat kepada Allah sunnah. Watlubu ridai. Lalu di sana apa yang perlu kita kejar? Yang perlu kita kejar adalah ridhonya Allah. Yang kita cari apa? Ridhonya Allah. Yang kita mau dapat apa? Ridhonya Allah. Nggak ada. Jadi tujuan ngedekat buat apa? Tujuan mendekat adalah untuk mendapat ridho. Ridhonya Allah. Itu puncak nikmat soalnya. Ya, pada kesempatan bukan di sini, di tempat kemarin, persis kemarin di kajian saya habis ngebahas. Jadi puncak nikmat itu ridho. Adnahu, bawahnya ridho, an-nazar ila wajhillah. Mandang wajahnya Allah. Di bawah daripada mandang wajahnya Allah itu surga. Surga itu level paling bawah. Surga level paling bawah. Habis masuk surga, makanya kenapa ulama itu ngasih kita itu gambaran. Nah kalau surga nggak ada Nabi Muhammad, ngebayangin kayak surga apa gitu. Saya mau surga tapi surganya ada Nabi. Habib Ana Ali Al-Habsyi, beliau kan begitu kan. Para habaib kita, para sayyid solihin, orang-orang soleh di kalangan kita, mereka pengen surga tapi surganya harus ada Nabi. Maksudnya surga yang punya kualitas, karena bukan surga yang menjadi patokan utama, karena di surga ada nikmat yang lebih daripada itu. Maka mereka mencari nikmat yang lebih, bukan surganya, surga yang ada Nabi. Dan di sini dikasih tahu levelnya surga. Nikmat kedua an-nazar ila wajhillah, wa thalitha ridha wala askhat ba'da abada. Kalau udah dapat ridhanya Allah, udah itu puncaknya kenikmatan. Maka kalau ditanya watlubu ridhai, kalau kamu mau cari sesuatu, maka yang kamu cari apa? Ridhaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari ridha yang lain. Cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan keridhaan apa? Kamu bisa dapetin ridhonya Allah tuh caranya dengan apa? Di sini Allah sedang membahas tentang temukan keridhoanku dengan ridhonya kaum miskin terhadapmu. Gimana orang susah sama kita gimana? Orang susah tuh sama kita ibaratnya gini, orang susah tuh sama kita nganggap kita peduli apa enggak? Mereka tuh sama kita tuh ridho enggak sih? Kalau orang susah ridho sama kita, artinya sama dengan ada ridho Allah di situ. Tapi kalau orang susah, bahasanya mohon maaf, pegel sama kita. Kamu enak-enakan, kamu senang-senang, tapi kamu nolong kita aja kagak. Kadang-kadang kalau ngelihat misalnya video-video anak-anak kecil yang ada di Palestina yang sedang kelaparan, mereka menjerit-jerit, rasanya tuh dosa banget kita.
Mereka orang kelaparan yang sedang berteriak kepada kita yang kenyang. Kita yang kenyang ini diteriakin sama mereka. Ente bisa tidur, bahasanya gitu. Ente bisa kenyang, sementara saudara-saudaramu di sini kelaparan. Kamu bisa pules tidur, sementara kami di sini nggak punya alas untuk tidur. Ibaratnya gitu, ini nggak punya alas buat tidur. Seolah kita itu dibuka matanya untuk melek, untuk nyadar sama orang sekitar. Barangkali kalau kita tidak bisa memberi bantuan yang paling besar, maka awalilah dengan orang sekitar. Mau kita anggap di sana jauh, orang-orang Palestina jauh, tetangganya Palestina banyak dari orang-orang yang lebih dekat, misalnya seperti itu. Taib. Kalau begitu kita belajarnya dari mana? Ambillah orang sekitarmu. Ada nggak orang sekitar yang kita tinggal di sekitaran mereka, mereka tuh nyadar kalau kita tuh peduli sama mereka. Kita tuh ngelongok kepada mereka. Kita tuh bisa memberikan, mungkin wujud kita nggak bisa sampai ke rumahnya, tapi hantaran kita sampai kepada mereka. Itu penting. Karena dari hadis qudsi ini Allah meletakkan keridhoannya untuk dicari dengan apa? Ridhonya kaum masakin, orang-orang miskin di sekitar kita. Jika mereka ridho, maka ridhoku ada di sana. Jadi mereka yang susah itu ridho, kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keridhaan kaum-kaum yang sulit ini, orang-orang yang membutuhkan ini, itu menjadi terkait dengan keridhoannya Allah kepada kita. Jadi penting, kenapa kita itu perlu untuk, kalau gini, kalau dalam syariat wajib zakat setahun sekali. Berarti agama ini tidak menyulitkan sama sekali, tapi dikasih bonus. Ternyata Rasulullah itu memberi cerminan peduli bukan setahun sekali. Pedulinya Nabi sepanjang hari, sepanjang waktu. Peduli kepada siapa? Bahkan dia menjamin makannya ashabus suffah, fuqara Madinah, orang-orang fakir miskin di kota Madinah. Itu nggak ada yang punya rumah, tinggalnya di pelataran belakang Masjid Nabawi, tinggalnya di situ. Itu menjadi perhatian Nabi setiap hari. Itu ashabus suffah makan enggak, kalau lagi nggak makan, memang nggak ada yang bisa Nabi berikan, ya sudah mereka nggak makan. Satu waktu, nah ini ada satu waktu kisah Sayyidina Abu Hurairah yang mana kelaparan, perutnya lapar. Semua sahabat Nabi perutnya lapar, nggak tahu lagi, ibaratnya mungkin mau datengin rumah siapa, maka satu-satu harapan tuh rumahnya Nabi. Karena biasanya orang kalau datang ke rumahnya Nabi, ya Nabi itu kan mukjizatnya luar biasa, ngasih satu butir korma aja bisa ngenyangin luar biasa gitu ya. Tapi kalau datang ke rumah orang kan belum tentu. Tapi kalau ke rumah Nabi beda, maka dia pun berikhtiar, berusaha gimana caranya yang didatengin siapa? Rumah Nabi SAW. Datang ke rumah Nabi, udah tahu nih Nabi, ada apa kedatanganmu ke sini? Ah enggak Rasul, cuman mampir aja. Paham ya, Nabi udah paham nih, yang datang orang lah lapar. Sama Nabi SAW bilang sama istrinya Aisyah, di atas meja tuh kayaknya kemarin masih ada sisa susu setengah gelas. Kalau dipikir-pikir di rumah Nabi cuman ada susu setengah gelas. Kita susu aja ada susu kental, ada susu bubuk, ada susu macam kan. Di dalam kulkas kita Masya Allah, ini setengah gelas, ambilin. Wow, seneng hatinya ini sahabat. Nabi memang yang paling paham. Tapi apa yang Nabi lakuin? Sekarang panggil saudara-saudaramu ashabus suffah. Ini nelan ludah yang dia hah? Panggil ashabus suffah. Dia lihat susunya cuma setengah gelas, yang dipanggil 70 orang lebih. Kan mikir, karena perintah Rasul, ya udah cuma Nabi aja yang tahu. Dipanggil semua ashabus suffah, girang ashabus suffah dipanggil sama Nabi. Berarti mau dikasih makan. Gitu datang semua berjejer. Nih yang datang pertama dididik sama Nabi loh. Apa yang Nabi lakuin? Kasih mereka minum, jangan kamu tarik gelasnya.
Sampai dia puas, baru kamu berikan kepada teman sebelahnya. Nah, ini kan makanya ada istilah as-sagi bagi. Yang memberi itu pasti masih punya sisa. Nah, ini pelajaran buat para panitia. Jangan suka ketakutan kehabisan. Panitia tuh bagi-bagi. Kalau dari awal panitia bagi-bagi udah nyimpen duluan, nggak berkah. Nggak berkah. Tapi kalau dari awal dia utamakan dulu orang, dia berikan dulu orang, yang tersisa lebih banyak dari yang dia sisain. Ini ilmunya Nabi, bukan ilmu saya loh. Ini ilmunya Nabi. Sagi bagi, dikasih, diliatin dia yang lapar. Sama Nabi suruh ngiterin gelas 70 orang dulu. Satu dikasih, minum, diliatin sama dia. Orang lapar ini. Tapi Nabi didik. Kalaupun kamu lapar, kamu harus ingat sama yang lain. Dididik sama Nabi, minum. Kan pesan Nabi jangan ditarik. Nurut ini, jangan ditarik. Sampai dia udah cukup, dilihat gelasnya utuh, susunya nggak bergerak, masih sama. Fa'alima, dari situ dia tahu Nabi lagi ngeluarin mukjizatnya. Keberkahannya pindah lagi ke gelas yang ke tangan yang satu, pindah sampai 70 kurang lebih orang itu semuanya perutnya kenyang dari susu, udah nggak kuat, malan perutnya, tinggal dia. Kata Rasulullah, sekarang giliranmu minum sampai kamu puas. Di akhir dia udah bagiin orang, dia minum sepuas-puasnya dan susu itu nggak bergerak sedikit pun dari tempatnya, masih sama. Ini dari mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu memberikan mukjizatnya, tapi ada sahabat yang paham, ada kadang sahabat yang nggak paham. Nah, kadang-kadang tuh bentuk ketidakfahaman sahabat itu akhirnya membuat Nabi ya sudah lakuin aja sendiri, nggak jadi ngasih mukjizat. Pernah kayak gitu, pernah. Karena kadar pahamnya mereka kurang. Nah, ini pada saat bertemu dengan sahabat yang tepat, dia ngerti begitu dia. Oh, utuh susunya. Ini Nabi lagi nunjukin mukjizatnya. Di kasus yang lain, Nabi lagi motong kambing dengan para sahabat, Nabi minta paha. Kasih saya pahanya. Sahabat potongin pahanya, dia. Kata Nabi, ambilin lagi saya pahanya. Dikasih lagi paha sampai 4 kali. Ambilin lagi saya pahanya, 4 kali dikasih. Kelima Nabi bilang, ambilin lagi saya pahanya. Dia ngomong, udah main logika. Ya Rasulullah, kambing itu kakinya cuma 4. Lihat jawaban Nabi, kalau kamu diem nurut aja, saya bakal dapetin kaki kambing sebanyak yang saya mau. Ketemunya sama yang kagak paham. Nah, jadi nggak ngerti. Ada yang langsung connect, ada yang kurang connect. Nah, waktu ini kasusnya connect, yang kambing kurang connect. Nah, begitu kurang connect gak jadi. Rasulullah bilang, ini akalnya belum sampai untuk kuperlihatkan mukjizatku. Nah, padahal mukjizat Nabi kalau mau ditunjukin sama siapa aja bisa. Masya Allah, tabarakallah. Dari sini, mencari keridhoannya orang-orang susah itu sama dengan mencari keridhaan Allah. Saat kita menemukan mereka yang sulit merasa ridho dengan kita, artinya sama dengan Allah ridho terhadap kita. Masya Allah. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, warghabu ila rahmati, dambakan rahmatku. Ada pengen nggak dapat rahmat Allah? Dengan apa? Bimujalasatil ulama, dengan kamu duduk di majelisnya para ulama. Hadza hunaka rahmati, di sana kau akan temukan rahmatku. Jadi kenapa kita hadir majelis ilmu, kita datang kajian, di sana kita akan temukan rahmatnya Allah. Jadi kalau cari rahmat adanya di majelis, betul banget gitu. Dan terkadang rahmatnya Allah ini turun, masya Allah, dengan derasnya. Nah, kalau ditanya derasnya tuh di mana? Jujur aja, di depan. Derasnya di depan turun. Tapi cipratannya sampai orang paling belakang. Nah, jadi gitu. Derasnya di depan. Makanya kenapa orang itu
berbondong-bondong, kepengennya paling dekat, paling depan, istilahnya. Buat apa? Bukan tanpa alasan. Ada alasan, rahmatnya sumber turunnya di depan. Di mana di situ para ulama duduk. Para ulama duduk di depan. Nah, yang pada pengen dapetin rahmat itu semua dapat sampai yang duduk paling ujung gang, paling pojok, paling pelosok, paling mana dapat semuanya. Kalau kamu duduknya memang untuk hadir di majelis itu. Bahkan kadang-kadang yang jualan, kadang majelis nih, ada misalnya ada abang-abang jualan apa, ngetem dia di luar, itu karena cipratan dari rahmat Allah yang turun, mereka bisa kecipratan juga. Ya, jadi selagi orang majelis ini masih duduk di sekitaran situ, nggak jauhan ada yang jualan juga, kecipratan juga tuh orang, walaupun dia nggak duduk di majelis itu. Masya Allah, apalagi yang niat duduk, yang cuman ada di sekitar aja bisa kecipratan, apalagi yang duduk, emang duduk nyimak. Masya Allah. Makanya kenapa orang kalau hadir kadang haul, hadir acara-acara besar Maulid Nabi SAW, duduk itu kan sudah nggak kondusif, sudah nggak bisa mau di ruangan aja, udah kemana-mana tuh duduknya tuh. Ada yang di tangga, ada yang di bawah, ada yang di ujung, ada yang teduhan dengan matahari, ketemu sama matahari, akrab deh kalau udah Maulid sama matahari. Nah gitu ya. Itu dapat nggak rahmat? Dapat banget itu. Dapat banget. Jadi cipratannya ada di sampai ke orang paling akhir. Orang paling akhir cipratannya sampai ke sana. Tapi kalau tempat turun hujannya memang dia di depan, di tengah-tengah para ulama. Di situlah di mana para ulama kumpul. Nah, nanti kejar deh tuh Maulid apalagi ya. Oh, Maulid Nabi SAW, maka para ulama kenapa didudukin di satu tempat, biar mereka duduk diagungin, itu sumber rahmatnya turun di sana. Tapi cipratannya sampai kemana-mana, cipratnya sampai kemana-mana, masya Allah. Apa yang dikejar dengan duduk? Rahmat. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatku meliputi segala sesuatu, iya. Maka untuk rahmat yang ini beda. Ini rahmatnya majelis. Orang duduk di majelis sekali aja seumur hidupnya, itu akan punya dampak sebelum wafatnya, walau cuman sekali, pasti ada dampak positif untuk hidupnya, walau hanya duduk sekali. Apalagi kalau dia habisin hari-harinya memang majelis, duduk di majelis, dengerin kebaikan. Apalagi sih akhir zaman ini yang mau dicari? Apalagi yang mau dikejar? Apalagi nggak ada. Kamu mau gimana? Kadang-kadang kalau ngeliatin kenyataan dunia serem kita dibikinnya. Kayaknya saya tetap pengen waras di majelis aja deh. Nah kayaknya kalau udah keluar dari majelis kayak kita jadi nggak waras gitu. Karena melihat kenyataan dunia. Aduh kayaknya pengennya di majelis aja, nggak mau ngelihat kenyataan dunia. Karena kayaknya majelis dari dulu begini-begini aja. Ahsan. Udah begini-begini aja majelis dari dulu. Iya begini-begini aja. Emang kita mau cari begini-begini aja. Bahasanya kita takut. Karena begitu kita membuka mata melihat kenyataan dunia ternyata bikin kita hilang akal. Ya Allah, dunia sudah sebegininya. Dunia sudah sebegini hancurnya. Dan yang satu-satunya yang bikin kita waras cuma di sini doang. Apa yang dicari? Nggak ada. Tapi yang pasti dicari rahmat. Berapa banyak kamin alsi, para pendosa hanya dengan satu kali duduk di majelis taubatnya sampai akhir hayat. Wah, kamu mau cari dari siapa? Kisah Utbah al-Ghulam. Utbah al-Ghulam nggak sekali datang di majelisnya Imam Hasan al-Basri. Padahal dia pendosa. Dia tadinya banyak salah, tetapi tagallabal umur, urusannya berubah. Sekali duduk di majelis ilmu, hadir nggak sengaja dengar nasihatnya Hasan al-Basri, terus berubah. Berapa banyak kita dengar kisah Ibrahim bin Adham, latar belakang awalnya seperti apa, tagallabal umur, akhir hayatnya jadi apa. Tapi kalau ditanya sababnya dari apa, semua majalis sima'un nasihah, dengar nasihat. Apa sama orang yang dengar nasihat di YouTube sama yang di majelis? Beda. Tidak akan sama. Tidak akan pernah sama. Karena waktu
Waktu COVID kemarin izin sama Sayyidil Habib mau bikin live streaming. Itu pertama kali untuk live streaming ngelanjutin dari fase COVID itu kan jeda majelis taklim nggak ada sama sekali. Ngajuin izin boleh nggak kita baca burdah melalui streaming. Akhirnya dapat izin dari Sayyidil Habib. Oh ya boleh. Sama Habib Nagib izin. Boleh nggak Habib? Boleh. Diizinin sama Habib Nagib. Tapi di situ saya sampai detik ini masih ingat banget pesan dari beliau. Aisyah, boleh bikin streaming, tapi selalu tekankan jamaah bahwa streaming dengan hadir itu nggak sama. Nggak sama. Nggak akan sama, kata dia bilang. Nggak ada simak ma'ata lagi sawa, nggak ada. Dengar sama ketemu sama, nggak ada. Beda. Ya, bonusnya datang tuh ketemu, dan ketemu itu sanatnya mata. Mata kita rantainya ngelihat guru, yang itu nyambung sanatnya sampai Nabi Muhammad SAW. Karena dulu kita belajarnya juga bukan streaming, kita belajarnya natap mata para guru. Dari natap mata para guru, mata guru itu pernah menatap mata-mata gurunya. Dan itu sanat mata itu punya rantai pernah melihat siapa daripada guru-guru pengajarnya. Itu mahal. Itu yang bikin gak sama dengan belajar streaming dan lain sebagainya. Itu saya ingat banget sampai sekarang. Jadi pas waktu pertama kali COVID itu sudah mulai renggang, nggak mikir dua kali ya. Begitu bisa majelis langsung majelisan semua. Bodoh amat mau kayak gimana, jalan. Iya, masa-masa seperti itu jadi teguran bagi hati kita dan peringatan bahwa ini nikmat ya Allah, kapan aja bisa hilang. Kapan aja bisa hilang. Waktu COVID aja kan kita nggak pernah ngebayangin. Tapi alhamdulillah ala kulli hal itu pernah menjadi pelajaran, dan kita hari ini lebih memaknai kebersamaan. Kita lebih memaknai hadir di majelis ilmu itu ternyata begitu mahal. Kenapa? Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan fa inna rahmati la tufariguhum tarfata ain. Karena sesungguhnya rahmatku, kata Allah, tidak pernah terpisah dari para ulama walau hanya sekejap mata saja, enggak pernah. Di mana di situ ada ulama, hunaka rahmah. Bayangin, inda dzikrus salihin tanzilur rahmat. Kita pernah dengar kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, nyebut namanya orang soleh aja rahmat Allah jadi turun. Nyebut nama orang soleh rahmat Allah turun. Baru manggil ya Umar Muhdar, ya Fakhrul Wujud Syekh Habib Bakar bin Salim, baru nyebut namanya, disebutin hidupnya, disebutin kisahnya, itu rahmat Allah turun. Lah gimana kalau kita duduk dengan orang-orang soleh itu, kayak momennya Habib Umar, momennya orang-orang itu kan, kalau kita bilangnya gutupnya zaman sekarang, kita Indonesia masih kecipratan, masih bisa ngerasain, masih dapetin cipratan rahmat itu gitu. Subhanallah. Ya itu kalau begitu-begitu harapan besar ya Allah, pengen ngerasain dan seterusnya. Ya kan pernah ada kisahnya taubatnya seorang rentenir gara-gara hadir di majlisnya Nabi Hasan bin Shalih Al-Bahad. Pernah dengar dong? Pasti sering dengar. Apa sebabnya dia bisa taubat? Hadir. Walaupun hadirnya mau nagih utang. Hadir mau nagih utang, malah jadi taubat sebelum meninggal. Gimana dengan yang hatinya tertaut, hatinya yang terikat, hatinya yang sungguh-sungguh penuh cinta gitu ya. Yang penting saat kita ambil khusus para wanita yang memiliki ketertautan kepada majelis ilmu tanpa melupakan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Ya, itu selalu menjadi peringatan keras, tanpa melupakan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Suamimu itu penting. Yang nunjukin kamu berhasil di majelis adalah bagaimana kamu baik sama suamimu. Yang nunjukin kamu berhasil sama anak-anakmu itu, nunjukin duduknya kamu di majelis berarti berhasil membawamu untuk baik kepada anak-anakmu. Itu penting, harus diperhatiin, nggak bisa diambil cuek. Wah, nggak penting, yang penting kita hadir majelis ilmu. Tidak begitu. Majelis ilmu untuk wanita lu khususnya ada keistimewaan tersendiri.
Tetapi perempuan itu paling gaok sama pahala. Jadi dia di rumah dapat pahala, di sini dia dapat pahala. Perempuan makanya satu aja perempuan bisa ada yang benar ngalahin 70 laki-laki soleh. Satu perempuan benar bisa ngalahin 70 laki-laki soleh. Maksudnya dari sisi ketinggian derajat. Ketinggian derajat, subhanallah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua. Ya Musa, Allah Ta'ala, ya Musa, wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah lindungi kita. Insyaallah menjelang datangnya insyaallah sebentar lagi Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, tuntun kita. Amin, amin, ya insyaallah bisa menghadiri majelis-majelis Maulid amin. Dalam keadaan sehat afiat, amin. Panjang umur insyaallah di dalam taat. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin.